kesempatan kali ini, tanpa basa-basi, langsung saja saya ingin mereview atau mengulas produk skincare yang memiliki sejuta manfaat dan harganya tidak menguras kantong dan tidak mengandung bahan kimia. Artinya, produk tersebut mengandung bahan organik. Pasti pada penasaran kan produknya apa? Baiklah, daripada penasaran, saya akan memberitahu. Produk tersebut adalah face mist saffron dan masker organik dari Danur Saffron. A drink to get the vibe right. Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking... Oke, baiklah, langsung saja saya mulai untuk memberikan ulasan atau mereview produk dari Danur Saffron. Namun sebelum saya memulai mereview atau memberikan ulasan produk tersebut, terlebih dahulu saya ingin memberitahukan bahwa kemarin saya beli produk-produk ini melalui akun marketplace yaitu Shopee, dan alasan saya langsung membeli produk sebanyak ini yaitu 4 botol face mist saffron dan 3 buah organik masker karena untuk menghemat biaya pengiriman, sebab produk-produk ini dikirim melalui wilayah Pekanbaru Riau, dan jika dikirim ke wilayah saya maka ongkos pengirimannya itu sekitar Rp60.000. Dan kemarin saat saya membeli produk tersebut saya juga mendapatkan free 1 buah compressed mask. Baiklah, saya akan memulai mereview atau memberikan ulasan produk face mist saffron dari Danur Saffron yang telah saya beli kemarin sebanyak 4 botol. Packaging awalnya hanya berisikan 1 botol penuh air zam-zam dan belum bercampur dengan saffron. 1 botol ini berisikan 100 ml dan harganya itu sekitar Rp15.000. Dari keempat botol ini saya sudah habis memakai 1 botol. Selanjutnya saya ingin memberitahu bagaimana cara untuk membuat face mist saffron. Kan di dalam botol ini hanya berisi 100 ml air zam-zam dan belum bercampur dengan saffron. Maka langkah selanjutnya yaitu masukkan bunga saffron tadi kurang lebih 3-4 butir ke dalam 1 botol air zam-zam dan kita kocok-kocok sebentar. Nah, ini sudah mulai kelihatan antara 1 botol air zam-zam yang belum diberikan bunga saffron dan yang sudah diberikan bunga saffron. Nah, agar terasa lebih segar, air zam-zam yang sudah diberikan bunga saffron ini bisa dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kulkas selama kurang lebih 10-15 menit. Dan saya akan memasukkan 1 botol face mist saffron ini ke dalam kulkas dan didiamkan selama kurang lebih 10-15 menit. A few moments later. Tada, inilah hasil dari face mist saffron yang dimasukkan ke dalam kulkas. Terlihat seperti mengembun. Nah, langkah selanjutnya untuk mengaplikan atau menspray ke wajah bisa menggunakan nano spray yang mini ini. Nah, alat ini juga saya beli melalui akun marketplace Shopee seharga Rp35.000. Caranya yaitu terlebih dahulu buka penutup dari nano spray ini. Setelah itu masukkan face mist saffron ke dalam penutup nano spray dan setelah selesai tutup kembali. Lalu tinggal
spray ke seluruh wajah secara merata. Penggunaan dari Face Mist Saffron ini juga sebagai pengganti atau bisa disamakan dengan toner sebelum menggunakan rangkaian skincare lainnya. Dapat digunakan 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam hari selama kurang lebih 5 menit. Nah, isi dari Face Mist Saffron yang masih belum digunakan ini bisa kita simpan kembali ke dalam kulkas agar saat mau menggunakannya tetap terasa segar. Oke, selanjutnya saya ingin mereview masker organik dari Danur Saffron yang sudah saya beli kemarin dan terdiri dari 2 varian, yaitu varian saffron dan oat sama varian saffron dan strawberry. Namun terlebih dahulu kali ini saya ingin mereview masker organik yang varian saffron dan oat. Cara penggunaannya yaitu masukkan bubuk masker ke dalam wadah atau tempat masker secukupnya. Lalu untuk campuran masker ini bisa menggunakan Face Mist Saffron. Semprot-semprot dan setelah terasa cukup bisa kita aduk-aduk agar merata. Namun jika kurang bisa ditambahkan lagi Face Mist Saffronnya. Nah, ini adalah masker organik tadi yang sudah tercampur rata dengan Face Mist Saffronnya. Nah, selanjutnya tinggal kita olesin ke wajah saja dan sudah kering, lalu kita bilas. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran dari produk Danur Saffron yang berupa face mist dan masker organik. Di sini saya sebagai reseller dan pusat dari produk ini berada di Provinsi Pekanbaru Riau, lumayan jauh. Maka strategi yang saya gunakan yaitu dengan cara promosi terlebih dahulu untuk pre-order ke beberapa akun sosial media yang dimiliki seperti Instagram, story WA, marketplace Facebook dan sebagainya, agar ongkirnya dapat diminimalisir. Namun di toko Danur Saffron pusat kan dia juga menjual di Shopee, maka dari pusatnya juga menyediakan promo ataupun voucher gratis ongkir agar lebih memudahkan reseller. Selain itu, ia juga menyediakan jasa dropshipper. Artinya, jika ada yang ingin membeli produk ini melalui resellernya, si reseller tadi bisa memesan langsung ke akun marketplace Shopee pusat agar yang mengurus pengirimannya itu langsung dari pusat, dan keuntungan yang dapatkan reseller itu untuk reseller pribadi, dan reseller hanya bayar total harga yang ada di pusat. Nah, selanjutnya mengenai kesimpulan. Alhamdulillah, selama saya menggunakan produk Danur Saffron yang berupa face mist dan masker organik, tidak mengalami keluhan apapun. Namun yang namanya skincare ini sifatnya cocok-cocokan. Artinya di saya cocok, namun tidak menutup kemungkinan di orang lain yang ingin menggunakan produk ini tidak cocok. Jadi saran saya, sebelum menggunakan produk ini, terlebih dahulu konsultasikan ke dokter kulit atau yang mengerti perihal keluhan yang dialami.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada informasi yang kurang lengkap dan yang ingin order, bisa hubungi saya. Nanti saya cantumkan nomor yang dapat dihubungi ataupun sosial media yang saya miliki. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang penjualan online. Di sini saya mengambil penjualan online yaitu katalog pernikahan. Ini adalah contoh dari produk yang akan saya review, yaitu katalog untuk acara pernikahan. Produk ini beralamat di Jalan Danau Sentarum, Gang Makanan nomor 1, yang produksinya yaitu tradisional dan juga modern. Hari-hari usahanya sudah berjalan selama hampir 1 tahun, dan alhamdulillah banyak juga peminatnya. Mengapa saya mereview ini? Karena produk ini sangat digunakan untuk acara pernikahan, yang mana juga murah harganya dan kualitasnya juga bagus. Harga penjualannya murah, berkisaran 5.500 dan dengan jenis yang macam-macam. Di sini kami pokok telur hantaran pernikahan ini ada beberapa macam, di antaranya yaitu bunga tulip, yang mana bunga ini ada beberapa warna. Di sini saya mengambil warna abu-abu, tergantung pemesanan, bisa ungu, putih, merah, dan emas. Yang selanjutnya juga bunga mawar, dan bunga mawar itu juga ada produknya, di mana produk ini digunakan dalam bahan-bahan bekas. Contohnya ini yaitu gelas aqua bekas, jadi tidak menyebabkan sampah dan bisa didaur ulang dengan cara membuat pokok telur hantaran pernikahan. Dan selanjutnya ini kain mutiara digunakan untuk melapisinya agar terlihat lebih cantik. Di sini juga ada beberapa macam, yaitu ini kawat yang digunakan untuk melilit batang-batang yang akan dijadikan candaan. Jadi kawat ini digunakan di sini agar kain ini namanya kain panel, agar kain panel tersebut tidak jatuh ke bawah, dan ini penyangkanya. Di sini juga menggunakan kain pita. Biasanya juga tergantung kain pita ini tergantung dengan warna produknya. Kalau pemesanan produknya warnanya merah, sini juga menggunakan itu. Jadi kain pitanya ada yang menggunakan kain pita kecil di sininya dan kain pita yang besar. Jadi menggunakan bambu, dan bambu ini juga bisa dibuat sendiri atau diundi. Alangkah baiknya dibuat sendiri karena lebih kreatif, kan, lebih menghemat biaya dan mudah juga dicapatnya kalau bambu. Proses pengerjaan pembuatan bunga pokok telur hantaran ini yaitu menggunakan uang tua, karena di sini merupakan sekolah, jadi penggunaannya ketika membuatnya yaitu ketika libur sekolah, hari Minggu, malam hari atau sore hari. Dan juga yang menjadi pekerjaannya itu para siswa-siswa, karena ini bertujuan untuk mengajarkan siswa untuk mencari atau memberikan peluang bisnis yang besar bagi mereka sendiri atau juga bagi orang lain. Dengan adanya pokok telur ini kan, proses acara pernikahan untuk mendapatkan pokok telur itu sangat mudah, bisa dilakukan dengan pemesanan online ataupun offline. Strategi pemasaran online, di sini kami menggunakan strategi yaitu content marketing, yang mana biasanya kami menyebarkan foto-foto yang telah kami ambil dan disebarkan di media sosial seperti WhatsApp, video, dan IG, Instagram juga biasanya. Selanjutnya yaitu mobil
atau smartphone untuk melakukan pemasaran dan penjualan. Selain itu juga sosial marketing, yaitu dengan menggunakan WA, Facebook, Instagram juga. Dan pemasaran strategi offline kami menggunakan ketika ada sebuah acara seperti pernikahan atau acara-acara lainnya, di situ kami melakukan promosi. Selain itu juga memberikan hadiah atau sumbangan kepada teman-teman. Tentunya kalau kita memberikan hadiah ketika teman-teman ada acara pernikahan, di situ kami memberikan hadiah sehingga teman-teman tersebut bisa memberikan bahwa di sini ada produk yang namanya pokok telur. Kesimpulannya, pokok telur antara ini sangat berguna bagi kita semua karena di masyarakat Kalbar contohnya masih menggunakan adat Melayu dalam pernikahan. Jadi mereka masih banyak menggunakan pokok telur antara pernikahan, dan juga pokok telur itu harganya juga banyak variasinya. Di sini alhamdulillah kami menjual dengan harga yang murah dan kualitasnya juga bagus, bahan-bahannya juga terpenuhi dengan warna yang cerah atau bahan produk-produknya alhamdulillah bagus. Dan insya Allah pemasarannya atau pengiriman barangnya juga mudah. Biasanya kalau dalam jarak jauh kami menggunakan taksi atau damri, dan kalau jarak dekat kami mengantarkannya sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memesan atau membuat suatu produk itu jangan sungkan, jangan mudah patah semangat untuk melakukan usaha. Sedikit demi sedikit usaha yang kita lakukan insya Allah akan berguna. Jadi saran saya untuk strategi pemasaran ini lebih dikualitaskan lagi produknya dan lebih diperbanyak lagi macam-macam bunganya, dan lebih di proses strateginya lebih diperbanyak, dan tidak hanya menggunakan status WA atau IG atau Instagram atau Facebook, dan bisa juga menggunakan Shopee, dan semoga bisa lebih jauh jangkauannya, tidak hanya di Kalbar saja dan bisa di luar kota juga. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan nama saya Disa Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai produk spray dengan horden snorting, yang dimana yang pertama saya akan membahas mengenai produk spray, yang dimana produk spray ini menggunakan bahan katun dan memiliki bahan atau kain yang lembut, tebal, dan warnanya tidak mudah luntur. Spray ini memiliki ukuran 180 x 200, yang dimana kita akan mendapatkan 2 sarung bantal dengan 2 sarung guling. Untuk harga spray ini terjangkau dengan harga 80.000. Banyak masyarakat yang menyukai spray ini karena menurut masyarakat spray ini terjangkau harganya, dan kualitasnya tidak kalah dengan spray lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan atau membahas produk kedua saya, yaitu tentang horden smoking, yang dimana horden smoking ini menggunakan bahan katun, yang dimana bahannya lembut, tebal, dan warnanya tidak mudah luntur, dimana memiliki panjang 135 dikali 220 cm. Untuk harganya sangat terjangkau, yaitu 50.000. Masyarakat sangat menyukai horden ini karena horden ini udah difasilitasi dengan ring sehingga tidak menyulitkan untuk masyarakat menggunanya. Jadi masyarakat sangat suka karena produk ini memudahkan untuk dipakai, tidak menyulitkan masyarakat. Baiklah, selanjutnya dari kedua produk ini mempunyai kualitas serta bahan yang sama dengan mempunyai banyak bermacam warna serta motif, sehingga bisa membuat masyarakat memilih produk yang dia suka, memilih warna serta motif yang dia suka. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai strategi penjualan untuk produk ini. Kedua produk ini mempunyai strategi
Yang pertama, dia menggunakan strategi online, yang dimana strategi online ini dia menggunakan Instagram dengan WA, yang dimana dia menggunakan IG dengan cara memasukkan foto serta ukuran dengan warna bermacam-macam warna serta motif dan disebarkan melalui IG. WA, kalau menggunakan WA dia menggunakan untuk di story-nya dengan bisa dilihat sama banyak-banyak kawannya. Yang kedua, dia menggunakan strategi offline, yang dimana masyarakat bisa mendatangi tokohnya yang berada di Jalan Pancasila, Pontianak, yang bernama Ranti. Tapi kualitas yang offline dengan yang online itu sama-sama saja. Cuman kebanyakan masyarakat yang merasa nyaman menggunakan offline karena masyarakat tidak perlu untuk keluar rumah, cuman hanya mengandalkan HP, mengklik IG-nya Ranti 123 serta bisa memilih bermacam merek, model, dan warna yang dia suka. Dengan mengklik serta kita bisa mentransferkan uangnya serta barang itu akan mendatang di rumah tanpa masyarakat itu harus keluar dari rumah. Beda dengan halnya menggunakan offline, yaitu masyarakat harus keluar rumah serta berpanas-panasan di luar baru bisa mendatangkan ke toko itu. Tapi dari kedua ini, baik offline ataupun online, banyak sekali masyarakat yang menyukai karena sangat terjangkau. Baik, berikutnya yaitu tentang kesimpulan serta saran. Dari kesimpulan yang telah saya bahas di atas, bahwa kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa dari produk horden dan spray ini dapat membantu masyarakat dalam menggunakan produk ini, di mana produk ini memiliki bahan serta kualitas yang baik dan dengan harga terjangkau dapat membantu masyarakat sehingga masyarakat bisa menggunakan produk ini walau produk yang bagus, tebal dan tidak mudah luntur. Jadi masyarakat bisa dengan nyaman, tidak perlu lelah-lelah untuk keluar. Dengan produk ini bisa membantu masyarakat sehingga tidak tertinggal zaman. Baiklah, untuk sarannya untuk produk ini saya harapkan kedepannya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih menyebarluaskan lagi tentang produk ini sehingga dapat membantu masyarakat lainnya untuk bisa menggunakan produk ini, karena produk ini sangat mendukung untuk masyarakat karena harganya terjangkau untuk masyarakat dan memudahkan masyarakat lain untuk menggunakan serta memakai produk ini. Dan diharapkan untuk kedepannya produk ini bisa menciptakan bermacam-macam merek serta bermacam-macam motif dan warna lainnya yang belum ada atau belum tercipta untuk produk ini. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan pemateri yang tadi sudah menjelaskan tentang produk-produknya. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah produk, namun bukan barang, tetapi produk berupa jasa. Apa itu? Nah, itu adalah produk jasa desain vector art. Desain vector art adalah sebuah desain khusus yang membuat objek nyata, objek real atau gambar nyata ke dalam bentuk kartun. Sebagai gambaran bagaimana sih desain vector art ini, bisa dilihat pada gambar Jadi desain vector art ini lebih cocok untuk keperluan hadiah seperti ulang tahun, wisuda, pernikahan, dan keperluan hadiah lainnya.
kelebihan desain ini adalah waktu dan pengerjaannya sangat fleksibel, dimanapun, kapanpun kita bisa mengerjakannya. Kemudian desain vektor art ini sangat berkembang di masyarakat, terutama minat anak muda cukup tinggi pada desain ini. Dengan perkembangan teknologi semakin pesat, desain ini pun bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk sebagai peluang bisnis. Untuk kelemahan produk ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagi pemula. Nah, apa kelemahan bagi pemula dalam jasa vektor art ini? Vektor art ini memerlukan latihan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya latihan itu tidak singkat, butuh waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dan yang kedua, kelemahan bagi yang sudah memulai jasa vektor art ini terletak pada persaingan yang begitu ketat, karena banyak sekali desain vektor art ini yang menjual jasanya di berbagai media sosial. Karena bisnis usahanya menggunakan produk jasa, untuk pemasaran jasa vektor art ini tentunya sangat fleksibel, karena hanya menggunakan soft file, dan soft file itu bisa dikirim melalui online, melalui email, melalui WhatsApp, dan media sosial lainnya. Untuk strategi pemasarannya saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jika pebisnis ingin menjualnya hanya dalam ruang lingkup nasional atau di Indonesia saja, lebih baik dianjurkan menggunakan Instagram. Media merupakan media yang paling tepat menurut saya untuk menjual desain-desainnya. Kemudian yang kedua, jika ingin menjualnya dalam ruang lingkup internasional, desainer bisa menjualnya pada aplikasi Fiverr. Apa itu aplikasi Fiverr? Jadi Fiverr adalah platform desain yang menyediakan berbagai jasa desain dari berbagai negara. Vektor art ini salah satunya, di mana kita bisa menjualnya di sana dan mendapatkan banyak keuntungan dari platform tersebut.